imam, para suster, para bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Engkaulah Petrus, di atas dasar ini aku membangun gerejaku. Kita sebagai orang Katolik, kita yakin bahwa iman kita didasarkan pada iman para rasul yang diungkapkan oleh Petrus dalam bacaan hari ini. Engkaulah Mesias, Putra Allah. Keyakinan bahwa Yesus adalah Putra Allah dan dalam Dia kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam gereja Katolik ada keyakinan yang disebut sebagai prinsip yang menjamin keberlangsungan gereja, kesetiaan gereja pada dasar Petrus sampai hari ini. Prinsip itu disebut successio apostolica, suksesi kerasulan, yang dijamin oleh praktek bahwa yang menjadi uskup yang sah dalam gereja Katolik adalah orang yang diangkat oleh Paus sebagai wakil Petrus, sebagai penerus Petrus, dan ditahbiskan oleh uskup yang juga diangkat dan ditahbiskan secara sah. Ini jaminan keberlangsungan gereja, jaminan kesetiaan gereja pada dasarnya. Jaminan ini kita butuhkan agar kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kita sungguh merupakan gereja Kristus yang dibangun di atas dasar para rasul dengan Petrus sebagai kepalanya. Dan dalam gereja seperti ini ada struktur yang kita butuhkan. Dalam bacaan pertama tadi, gereja diumpamakan seperti bangunan. Bangunan punya struktur. Tetapi supaya bangunan itu sungguh dapat memenuhi fungsinya, struktur harus disertai juga dengan jiwa, semangat. Rumah akan menjadi rumah kosong kalau tidak ada rasa, tidak ada semangat yang hidup di dalamnya. Rumah akan menjadi penjara yang membuat orang merasa tidak aman, atau menjadi sebuah bangunan yang dijauhi kalau tidak ada semangat dan semangat yang baik yang dihidupi di sana. Rumah akan menjadi neraka kalau tidak ada suasana yang penuh persaudaraan di sana. Struktur kita butuhkan, tetapi juga yang perlu adalah semangat. Gereja mempunyai struktur yang luar biasa, yang membuatnya bertahan sudah lebih dari 2000 tahun. Tahun ini nanti kita akan memulai, pada akhir tahun ini kita akan memulai tahun jubileum peringatan tahun ke-2025 sejarah keselamatan. Tapi yang membuat gereja bertahan tidak hanya struktur yang teratur, tetapi semangat yang dihidupi dalam gereja itu, semangat kasih persaudaraan. Dalam keuskupan kita juga memiliki struktur yang baik, struktur yang teratur, yang menjamin keberlangsungan karya pastoral kita. Ada struktur teritorial, ada struktur personal. Struktur yang tertata baik yang kita warisi dari para pendahulu kita. Yang utama yang juga harus menyertai struktur adalah semangat. Dalam rangka penciptaan struktur itu kita bentuk kefikepan-kefikepan dalam keuskupan kita. Kefikepan bayi adalah kefikepan termuda yang dibentuk dalam bulan Januari tahun 2022. Dan karena ada struktur yang baik dalam kefikepan ini, maka belum sampai 3 tahun usia kefikepan ini, kita sudah bisa membangun rumah kefikepan.
Ini karena di samping struktur kita punya semangat, kita punya spirit yang benar untuk menghidupi struktur tadi. Untuk keberlangsungan struktur ini dalam keuskupan, di kepikepan, di paroki sampai ke tingkat KUB, berdasarkan inspirasi bacaan-bacaan hari ini, saya mau menegaskan 3 hal yang utama untuk menghidupi semangat, roh, spirit persaudaraan. Yang pertama, mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan. Yesus katakan kepada Petrus, engkau katakan itu bukan dari dirimu sendiri, tapi Tuhan yang katakan kepada engkau. Mendengar suara Tuhan. Bukan hanya mendengar suara kita sendiri, mimpi kita, ambisi kita, tetapi mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pertanyaan yang sering membantu kita untuk hidup sebagai satu persekutuan dalam gereja adalah pertanyaan, apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan? Bukan hanya agar apa yang saya lakukan, tapi apa yang kita bersama lakukan. Dan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saya impikan sebagai umat, sebagai pastor, sebagai uskup, tapi selalu referensinya adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai satu kebersamaan, sebagai gereja Tuhan yang hidup ini. Mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau katakan, mendengar sabda Tuhan. Yang kedua, kerelaan saling mengampuni. Kerelaan saling mengampuni, saling memaafkan. Dalam hidup ini kita buat kesalahan. Kesalahan tidak terelakkan. Menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Tapi yang dituntut dari kita sebagai orang beriman adalah kerelaan mengampuni. Kerelaan mengampuni. Ini nilai plus yang mesti kita tunjukkan sebagai orang beriman. Dari iman kita mendapat kekuatan untuk saling memaafkan. Bukan perkara gampang dalam hidup. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berparoki, berkeuskupan, tidak gampang memaafkan. Tapi tadi kita dengar apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus dan para rasul. Engkau diberi kewenangan, engkau diberi kemampuan untuk memaafkan. Diberikan kepada Petrus, tapi juga diberikan kepada kita semua untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Seringkali kita suka melihat dan mengunci mati orang pada kesalahan yang pernah dibuat. Bahwa orang membuat kesalahan, ya. Tetapi kita sebagai orang beriman mendapat kekuatan, inspirasi untuk memaafkan, dan yakin bahwa orang bisa berubah dalam hidup. Orang bisa berubah dalam hidup. Seperti kita sendiri juga berubah dalam hidup, orang lain juga bisa berubah dalam hidupnya. Jadi sering kita kunci mati orang pada kesalahan tertentu. Dan seolah dia hanyalah kesalahannya itu bermasalah. Dalam hidup bersama sebagai keluarga, dalam hidup bersama sebagai umat paroki, kepikepan, keuskupan, kalau kita hanya menilai seorang berdasarkan kesalahan yang pernah dia buat. Selalu ada sisi positif dari seseorang. Melihat sisi positif itu berarti membantunya untuk membangun, mengatasi kelemahannya. Bukan berarti kita menyederhanakan kesalahan, tapi kita membantu orang untuk berlangkah maju, membangun dirinya dengan menguatkan apa yang positif tadi. Dan hal yang ketiga, memperhatikan orang, terutama mereka yang dilupakan, mereka yang paling jauh, mereka yang diabaikan, supaya mereka sungguh merasa menjadi bagian dari gerak bersama kita, menjadi bagian dari keluarga besar kita, dari KOB kita, dari paroki kita, dari keuskupan kita. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar, dulu
kamu bukan orang yang terpilih. Tapi sekarang, karena Tuhan yang rela memberikan dirinya untuk semua, juga yang paling jauh, yang paling mudah disepelekan, yang paling gampang diabaikan, kamu semua adalah warga umat Allah. Memberi perhatian istimewa bagi mereka yang karena satu atau dua alasan merasa harus menjauhkan diri dari gereja. Perhatian istimewa perlu kita berikan kepada mereka-mereka seperti ini, yang karena alasan tertentu dijauhkan atau merasa menjauhkan diri karena ada luka, ada perasaan diperlakukan tidak adil. Kita perlu memperhatikan mereka agar persaudaraan itu tumbuh, persaudaraan itu yang mewarnai struktur yang kita bentuk ini.